Halo pemirsa UGTV, saya Andini Zafarina. Salam jumpa di Info Kampus hari ini. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Informasi yang kami rangkum mencangkup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, kelompok Abdimas Insan Mandiri telah melaksanakan pertemuan teknis terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat semester genap tahun akademik 2025-2026. Rapat tersebut digelar pada Jumat 12 Juni 2026 bertempat di ruang Sekretariat Guru Yayasan Bina Insan Mandiri, Jalan Margonda Raya nomor 58, Kota Depok. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah matang menjelang aksi pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan pada 19 Juni 2026 mendatang. Jalannya rapat diikuti penuh antusias oleh seluruh peserta guna memastikan tiap tahapan acara dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, serta sesuai target yang direncanakan. Seperti apa kemeriahan kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pelaksanaan Abdimas, yaitu kelompok Abdimas Insan Mandiri semester genap tahun akademik 2025-2026, dilaksanakan pada Jumat 12 Juni 2026, bertepat di ruang Sekretariat Guru Yayasan Bina Insan Mandiri, Jalan Margonda Raya nomor 58, Kota Depok. Kegiatan ini menjadi langkah persiapan menjelang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diselenggarakan pada 19 Juni 2026. Kegiatan Abdimas dibagi menjadi beberapa sesi sesuai bidang keilmuan masing-masing. Pada sesi pertama, peserta akan memberikan pembelajaran bahasa Inggris dan matematika bagi siswa kelas 10 atau 11. Materi diangkat berupa pendampingan belajar bahasa Inggris melalui game edukasi dan evaluasi. Metode ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyuluhan bidang ekonomi dan komunikasi. Dalam sesi ini, peserta akan memberikan materi bertema media sosial jadi cuan dan digital marketing kepada siswa kelas 10 atau 11. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pemanfaatan media digital secara positif serta membuka peluang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Bapak Muji Santoso dan Ibu Siti Arwah Nasution. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Muji Santoso terlebih dahulu, kira-kira apa latar belakang diadakannya program Abdimas ini dan mengapa sekolah ini dipilih sebagai mitra? Baik, tadi ditanyakan apa latar belakang Abdimas sekolah ini gitu ya? Ya, betul. Yang pertama akan saya jelaskan bahwa pengabdian masyarakat atau yang dikenakan dengan Abdimas itu adalah suatu kewajiban dari salah satu di dalam perguruan tinggi yang harus kita laksanakan setiap semester. Kemudian tadi pertanyaan kedua, kenapa di sini gitu ya? Iya. Nah, kita ngambil di sini alasannya adalah bahwa perlu di lembaga ini adanya kontribusi perguruan tinggi untuk menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini. Itu. Baik, yang selanjutnya mungkin target atau dampak apa nih Pak yang Bapak harapkan dapat tercapai melalui kegiatan Abdimas ini? Yang pertama, target yang diharapkan adalah supaya siswa di sini mempunyai jiwa yang mandiri. Karena memang ini sudah diajarkan dari lembaga pendidikan bahwa kalian nanti harus mandiri. Nah, maka Gunadarma di sini adalah memberikan kontribusi mengedukasi kepada siswa agar bisa hidup mandiri melalui seperti hari ini yang dilaksanakan itu adalah memberikan penyuluhan tentang motivasi belajar, kemudian penyuluhan tentang komunikasi interpersonal. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Ibu. Nah, menurut Ibu, kebutuhan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh siswa sehingga sekolah bekerja sama dalam program ini? Iya, siswa membutuhkan sebetulnya banyak hal ya. Cuma dengan
datangnya Gunadarma, siswa mendapat arahan yang lebih jelas untuk ke jenjang berikutnya. Jadi kebetulan materi-materi yang diberikan juga kan ada matematika, ada ekonomi dan segala macam, sehingga itu membuat mereka lebih ini lagi lebih bervariasi lagi dalam menerima materi. Selain dari itu, seperti yang diadakan hari ini, ya memang kita memerlukan sekali ya bahwa harusnya kan pendidikan itu bukan berhenti setelah usia sekolah ya. Iya, Setelah berkeluarga dan seterusnya dibutuhkan pendidikan itu, sehingga dalam memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya itu bisa lebih baik lagi, lebih luas lagi, karena fenomena yang ada selama ini adalah anak lagi senang-senangnya sekolah, lagi giat-giatnya belajar, tiba-tiba orang tua mendesak, kamu udah sekolahnya, kamu kerja aja. iya. Seperti itu. Jadi anak itu sudah begitu semangat ikut bimbel dan segala macam, tiba-tiba setelah mau selesai di kelas 12 itu wajib kerja sama keluarganya. Kasihan jadinya. Iya, seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, harapan apa nih yang Ibu inginkan dicapai sekolah melalui kegiatan Apdimas ini? Ya, kami berharap ya pertama bersyukur dulu ya, karena Gunadarma memilih master kembali untuk menjadi tempat pengabdiannya, Apdimasnya. Karena dengan datangnya Gunadarma itu ya seperti tadi saya katakan, anak-anak pun tercerahkan dan kita pun guru-guru pun merasa gimana sih kalau kita namanya didatangi, dikunjungi, ya rasanya lebih girah lagi gitu, lebih girah lagi jadinya. Ya, seperti itu. Dan berharap kedepannya ini bisa dalam jangka yang lebih panjang lagi, karena dulu 3 tahun ya Pak ya. Kalau dulu 3 tahun, nah bisa lebih panjang lagi, karena selama Gunadarma nggak ke sini, ya datang silih berganti itu cuma datang sebentar gitu. Tapi Gunadarma kan terus memantau nih, terus memantau, terus memberikan komunikasi dan edukasi seperti itu. Apalagi kalau dulu ya saya sangat-sangat terkesan, saya lupa tahun berapa persisnya itu, dari psikologi memberikan bimbingan konseling terhadap siswa-siswa kami, sampai ke hasilnya itu kami jadi tahu anak itu seperti apa dan bagaimana. Jadi terima kasih untuk Gunadarma, Ibu. Terima kasih untuk Gunadarma. Udah mau Makasih ya Bu. Iya, terima kasih. Makasih ya Kak. Pada waktu yang sama, di ruang aula juga akan berlangsung penyuluhan bidang psikologi yang ditunjukkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Tema yang diangkat yaitu komunikasi personal terkait minat studi peserta didik. Melalui kegiatan ini, orang tua diajak untuk memahami pentingnya komunikasi yang baik dengan anak dalam menentukan pilihan pendidikan dan masa depan mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis antara orang tua dan anak dalam mendukung proses belajar. Koordinasi yang matang menjadi kunci agar program pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat, serta mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya, Najla Putri Kusumo, beserta seluruh tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa UGTV, sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Program Studi Sastra Inggris Universitas Gunadarma berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Nurul Huda, Kota Depok. Melalui kegiatan ini, anak-anak sekolah dasar mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dengan metode yang interaktif dan menyenangkan. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kemampuan sekaligus kepercayaan diri peserta dalam menggunakan bahasa Inggris. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. Melalui semangat tersebut, Program Studi Sastra Inggris bersama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Nurul Huda yang berlokasi di Balai Warga RW 21, Perumahan Depok Lama Alam Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan berlangsung selama 7 pertemuan mulai Senin 20 April hingga Senin 22 Juni 2026 dengan melibatkan siswa sekolah dasar kelas 4 hingga kelas 6 sebagai peserta utama. Program ini menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang secara interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami dengan usia peserta. Materi yang diberikan tidak hanya mengikuti kurikulum sekolah, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang mereka jalani setiap hari. Sejak pertemuan pertama, para peserta diajak mengenal penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aktivitas yang menarik. Anak-anak belajar mengungkapkan ekspresi, menyampaikan perasaan, memperkaya kosakata, hingga melatih kemampuan bicara dan menulis dengan pendekatan yang komunikatif. Selain penyampaian materi secara langsung, para dosen juga memanfaatkan metode English for Kids dan English for Fun, sehingga proses belajar dikemas melalui gambar, permainan edukatif, media audiovisual, latihan membaca, serta berbagai aktivitas yang mendorong siswa berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Pendekatan tersebut tidak hanya membuat suasana kelas menjadi lebih hidup, tetapi juga membantu peserta memahami materi dengan lebih mudah melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Nama saya Nuka Farida, saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Hari ini kami bersama dengan Bu Endang ingin mencoba memberikan pembekalan kepada anak-anak SD yang ada di Yayasan Huda ini, bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris, memberikan perintah ataupun giving direction gitu. Jadi harapannya dari saya, terutama dari bidang keilmuan saya komunikasi, tentunya membekali anak-anak yang nanti ingin menjadi generasi penerus Indonesia Emas bisa berkomunikasi ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya di sini kita mengajarkan yang dasar-dasar dulu ya, dasar-dasar public speaking, seperti apa supaya mereka muncul keberanian dan juga rasa percaya diri gitu. Dan itu nggak mudah ya. Dan menurut saya itu perlu dipupuk mulai dari mereka SD gitu ya, supaya nanti mereka tumbuh dewasa, mereka itu udah tertanam kita berkomunikasi dengan orang lain tidak perlu ada rasa takut, ada rasa minder. Itu sih ya dasar-dasar dari komunikasi di public speaking, yang dasar-dasar aja, bukan yang ke teoritis gitu ya. Nah itu kan diimplementasikan dengan bersinergi dengan teman-teman di Prodi Sastra. Bagaimana telling about yourself gitu ya dalam bahasa Inggris, nggak melulu soal tenses gitu ya. Bagaimana telling about your family in English, of course gitu kan. Itu mereka lakukan juga. Selain telling about the family, about yourself, itu juga kita ajarkan bagaimana telling about your routine, yang simple-simple aja, berkomunikasi simple, sehingga mereka berani mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka, gitu ide-idenya. Tidak berhenti pada penyampaian materi, para dosen juga memberikan pendampingan belajar kepada seluruh peserta. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran bahasa Inggris di sekolah maupun mengerjakan pekerjaan rumah, para pengajar turut membantu memberikan penjelasan kembali secara lebih sederhana hingga materi benar-benar dipahami.
Pendampingan ini menjadi nilai tambah dari kegiatan pengabdian masyarakat, karena peserta tidak hanya memperoleh materi baru, tetapi juga mendapatkan ruang belajar yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, para pengajar juga menghadapi tantangan tersendiri. Mengajar anak-anak usia sekolah dasar memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan mahasiswa. Kesabaran, kreativitas, serta kemampuan membangun komunikasi yang hangat menjadi bagian penting agar setiap peserta tetap fokus dan menikmati proses belajar. Melalui berbagai permainan edukatif, latihan interaktif, hingga diskusi ringan, suasana pembelajaran mampu terbangun secara lebih akrab sehingga anak-anak merasa percaya diri untuk mencoba menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sederhana. Sama Ibu siapa boleh perkenalan? Sama Eka Ardini dari Sastra Inggris Universitas Gunadarma. Ada nggak sih metode yang paling menarik atau paling efektif gitu untuk mengajar bahasa Inggris? Yang pasti sih kita sesuaikan English for Kids and English for Fun ya. Jadi makanya ketika mengajar itu lebih banyak gambar. Terus atau mungkin hari ini kan sebetulnya listening, tapi kita pakai audio visual juga. Jadi nggak melulu monoton, misalnya belajar simple past tense, ya udah kita belajar bagaimana merangkai kata aja gitu ya, tapi lebih memperlihatkan ke anak-anak secara visual dari gambar atau listeningnya secara audionya tuh seperti apa sih gitu, simple past tense yang ada di dalam cerita gitu. Jadi bisa dengan apapun ya, jadi bukan hanya sekedar kita ngajar ngasih tahu bagaimana rumus atau pola dari simple past tense, tapi bagaimana aplikasinya yang ada di dalam video atau juga gambar gitu, buku dan lain-lain. Selain sebetulnya kita memang membangun bagaimana mereka nyamannya belajar, tapi kan tetap ada target-target tertentu ya yang harus mereka capai gitu. Misalnya di usia sekian mereka berarti harus memahami sebuah cerita secara utuh gitu, dan mereka juga harus mampu menceritakan dengan bahasa sendiri. Ya meskipun dalam praktiknya ada mungkin beberapa anak atau ada anak-anak tertentu yang dia paham ceritanya apa tapi agak kesulitan menemukan kata-kata di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita juga di situ membantu mereka ya. Bagaimana caranya menulis cerita utuh. Selama 7 kali pertemuan, materi pembelajaran terus berkembang mengikuti kemampuan peserta. Anak-anak dikenalkan pada penerapan bahasa Inggris dalam berbagai situasi sehari-hari, mulai dari memperkenalkan diri, menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, mengenal benda-benda di sekitar, hingga melatih kemampuan membaca dan menyusun kalimat sederhana. Melalui kombinasi antara teori dan praktik, peserta didorong untuk aktif berkomunikasi, berani mencoba, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal menghadapi perkembangan dunia global. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi antar disiplin ilmu di Universitas Gunadarma yang memadukan kompetensi program studi sastra Inggris dalam pengajaran bahasa dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki program studi ilmu komunikasi, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Lebih dari sekadar kegiatan belajar mengajar, pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dengan lingkungan sekitar, sekaligus menghadirkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Melalui kegiatan ini pula, Universitas Gunadarma menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan berbahasa asing sejak usia dini. Harapannya, bekal yang diperoleh selama mengikuti program ini dapat menjadi fondasi bagi anak-anak untuk lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka di masa mendatang. Saya Faradita Diva Aulia, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Sobat Movie Enthusiast, saya Najla Putri Kusumo. Dan saya Andini Zafarina. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru karya anak bangsa yang akan tayang di bioskop mulai 19 Juni 2025. Siap-siap merinding dan terhanyut dalam kisah penuh misteri dan emosi. Inilah dia, Jalan Pulang. Disutradarai oleh Jero Point, kreator thread horror viral di media sosial dan diproduksi oleh Leo Pictures. Film ini menawarkan horor yang gak cuma menakutkan, tapi juga syarat akan makna. Berdurasi 97 menit, Jalan Pulang adalah kombinasi horor, trailer, dan drama keluarga yang bikin merinding sekaligus terharu. Film ini bercerita tentang Lastini yang diperankan oleh Luna Maya, seorang ibu yang tengah berduka karena suaminya, Edward, hilang secara misterius. Tapi belum sempat bangkit dari keterpurukannya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa putrinya Arum mengalami sakit misterius yang gak bisa dijelaskan secara medis. Curiga ada unsur gaib yang mengganggu. Lastini memulai perjalanan penuh rintangan keliling Jawa ditemani dua anak lainnya, Lia dan Rama. Mereka mencari bantuan spiritual demi menyelamatkan Arum sebelum ulang tahunnya yang jatuh di tahun kabisat. Deretan pemainnya juga nggak main-main. Ada Luna Maya, Saskia Sedgwick, Tasya Namya, dan Sharifah Danis yang disebut sebagai trio Ratu Horor Indonesia. Plus penampilan dari Sujiwo Tejo, Teguh Rifnu Wikana, Kiki Narendra, hingga Jajang Cek Nur. Akting Luna Maya sebagai ibu yang rapuh tapi kuat jadi salah satu highlight utama. Chemistry dengan anak-anaknya di film ini juga bikin kita ikut merasakan terikat secara emosional. Secara visual, film ini berhasil membangun suasana yang mistis dan mencekam. Sinematografi dari Mandela Majid dipadu dengan musik garapan Agi Narotama bikin setiap adegan terasa hidup dan menegangkan. Ada nuansa lokal, latar Jawa yang kuat, dan sentuhan budaya mistik Indonesia yang sangat khas. Buat kalian para movie enthusiast yang suka film horor dengan cerita yang penuh makna, Jalan Pulang bisa jadi pilihan yang menarik. Gak cuma soal setan, tapi juga tentang cinta seorang ibu, perjuangan keluarga, dan dilema antara logika dan keyakinan. Ini merupakan tipe film yang setelah ditonton, kamu bakal mikir dan mungkin berdiskusi panjang dengan teman soal makna di baliknya. So, udah siap buat ikut Lastini dalam perjalanan mistisnya? Jalan Pulang tayang serentak di bioskop mulai 19 Juni 2025. Jangan lupa untuk nonton di bioskop kesayangan Anda. Saya, Najla Putri Kusumo, Dan saya Andini Zafarina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa movie enthusiast! Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk hari ini. Saya Andini Zafarina beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.